Keuangan negara dan akuntansi sektor publik. Halo semuanya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani dari Prodi Akuntansi Syariah. Nah, kali ini saya ditugaskan untuk membuat tugas video yang membahas tentang keuangan negara dan akuntansi sektor publik. Tugas video kali ini diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Rahyuni Rahayu, dengan mata kuliah akuntansi publik. Dalam video kali ini ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan, yaitu ada 5 poin penting. Yang pertama yaitu mengenal keuangan negara, yang kedua organisasi sektor publik, yang ketiga akuntansi sektor publik, yang keempat akuntabilitas sektor publik, dan yang kelima yaitu privatisasi dan otonomi daerah. 5 poin penting ini akan saya bahas satu persatu hingga selesai. Oke, langsung saja kita mulai. Masuk ke poin yang pertama. Poin pertama yaitu mengenal keuangan negara. Mengapa sih kita harus mengenal keuangan negara? Uang menjadi urat nadi sebuah organisasi. Setiap organisasi di seluruh dunia ini beraktivitas dengan mengandalkan penggunaan uang dalam kegiatan operasionalnya. Tak terkecuali organisasi swasta maupun pemerintahan. Tak heran jika kita membahas istilah keuangan, maka yang langsung terbesit di benak kita adalah segala hal yang berhubungan dengan transaksi, lembaga keuangan, interaksi pasar, dan berbagai instrumen yang terlibat dalam proses transfer uang antara individu dengan individu, antara individu dengan organisasi bisnis dan pemerintahan, ataupun antara setiap organisasi, baik bisnis maupun pemerintahan. Menurut konsepnya, keuangan sendiri memiliki berbagai definisi yang disampaikan oleh para ahli. Hal ini tak mengherankan karena keuangan dan penggunaan uang telah dipraktekkan sejak berbagai era peradaban manusia di masa lalu. Dari seluruh konsep yang disampaikan oleh para ahli, semuanya memiliki benang merah yang sama, yaitu bahwa keuangan adalah suatu sistem, ilmu, ataupun berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan penciptaan, perputaran, dan pengelolaan uang. Kemampuan dan kebijakan pemerintahan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan negara untuk saat ini. Kemampuan dan kebijakan ini bergantung pada ruang lingkup pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa ruang lingkup keuangan negara mencakup beberapa sektor sebagai berikut. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintahan negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran negara. Yang keempat, penerimaan dan pengeluaran daerah. Dan yang kelima, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Kemudian yang keenam, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau kepentingan umum. Dan kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kita lanjut dengan poin yang kedua, yaitu organisasi sektor publik. Dalam sistem keuangan negara dibutuhkan satu jenis organisasi yang khusus melakukan pengelolaannya, karena peranannya yang sangat penting dalam mengelola keuangan bagi kepentingan masyarakat atau publik. Maka organisasi ini dikenal dengan organisasi sektor publik. Berikut adalah beberapa jenis organisasi sektor publik yang ada di lingkungan masyarakat kita. Yang pertama yaitu instansi dan lembaga pemerintah. Instansi dan lembaga pemerintah ini dapat dimiliki oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Beberapa contoh diantaranya adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Pemberantasan Korupsi, TNI ataupun Polri, seluruh organisasi pemerintah berbentuk badan, seluruh kementerian, BUMN,
BUMD, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, organisasi penyelenggara layanan kesehatan. Organisasi ini dapat dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Beberapa contoh diantaranya adalah Rumah Sakit Pusat, Otak Nasional, Rumah Sakit Jantung, dan Pembuluh Darah. Harapan kita, berbagai rumah sakit ini di seluruh wilayah Indonesia, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu institusi pendidikan. Institusi pendidikan yang masuk dalam kategori ini adalah yang memiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah. Beberapa contoh diantaranya adalah berbagai sekolah setingkat SD, SMP, dan SMA, ataupun kampus negeri yang ada di seluruh pelosok Nusantara seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi 10 November di Surabaya, ataupun Universitas Lambung, Angkurat yang ada di Banjarmasin. Yang keempat yaitu organisasi penyelenggara layanan sosial. Berbagai macam organisasi yang masuk kategori ini termasuk diantaranya adalah berbagai jenis panti yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti museum, panti sosial, panti asuhan, panti werda, dan seterusnya. Yang kelima, organisasi keagamaan. Organisasi yang masuk dalam kategori organisasi sektor publik adalah sebagai ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, PGI, dan lain-lain. Serta berbagai organisasi pengelola tempat ibadah atau baik di dalam masjid, gereja, pura, dan lain-lainnya. Namun, hingga saat ini kepemilikan atas organisasi-organisasi yang tersebut masih dimiliki oleh masyarakat sendiri, meskipun pemerintah tetap bertanggung jawab untuk mengelontarkan dana dan anggarannya dalam mendukung berbagai kegiatan positif yang dijalankan oleh berbagai organisasi keagamaan tersebut. Nah, yang keenam, organisasi nirlaba atau jenis organisasi terakhir yang masuk dalam kategori organisasi sektor publik, yaitu organisasi nirlaba yang tujuannya memang murni, tidak mencari profit atau keuntungan seperti berbagai jenis lembaga zakat atau Basnas dan LEZ lainnya. Berbagai jenis yayasan yang berfokus menyoroti berbagai isu sosial, berbagai jenis asosiasi, profesi, dan partai politik. Berikut adalah poin ketiga, yaitu akuntansi sektor publik. Dengan mempertimbangkan fokus kegiatan organisasi sektor publik pada upaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan tidak mencari keuntungan, maka dibutuhkan adanya suatu mekanisme penerapan sistem akuntansi khusus yang sedikit berbeda dengan sistem akuntansi yang biasanya diterapkan di dunia usaha secara umum. Disinilah penggunaan akuntansi sektor publik dibutuhkan. Pentingnya akuntansi sektor publik ini tergambar dalam berbagai peran yang diemban olehnya, yang terdiri dari satu, yaitu menyediakan informasi keuangan yang akurat. Laporan keuangan organisasi sektor publik yang dihasilkan melalui penggunaan akuntansi sektor publik sangat penting karena akan digunakan oleh masyarakat umum dan pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan transparansi pemerintah melalui penerapan dan penggunaan akuntansi sektor publik yang baik dan konsisten. Maka keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat lebih transparan karena laporan keuangan yang dihasilkannya pun dapat diakses dan dipahami secara luas oleh masyarakat, sehingga dapat menciptakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik oleh pemerintah. Yang ketiga, mengukur kinerja pemerintah. Akuntansi sektor publik juga dapat membantu pemerintah untuk mengukur kinerja mereka dalam kegiatan pengelolaan keuangan, yaitu pengelolaan keuangan negara ataupun daerah. Adapun karakteristik utama yang membedakan akuntansi sektor publik ini dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta adalah yang pertama itu prinsip transparansi, kemudian yang kedua tujuan pelaporan, yang ketiga standar dan pengaturan, yang keempat keuntungan finansial yang terbatas, dan yang terakhir yaitu beragamnya sumber daya. Kemudian ada poin yang keempat, yaitu akuntabilitas sektor publik.
akuntabilitas menjadi suatu istilah yang sakral di kalangan penyelenggaraan organisasi sektor publik. Hal ini tak lain karena dana yang dikelola oleh organisasi sektor publik tersebut memang berasal dari masyarakat selaku pihak yang telah membayar pajak dengan tertib. Sehingga jika penyelenggaraan pelayanan publik tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka tentu saja akan mendapat sorotan dari masyarakat itu sendiri. Prinsip akuntabilitas sektor publik mengindikasikan bahwa setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui organisasi sektor publik yang berada di bawah kendalinya, wajib untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Beberapa tipe akuntabilitas publik yang dikenal secara luas meliputi akuntabilitas verbal. Akuntabilitas verbal mengacu pada kemampuan warga negara untuk menjaga akuntabilitas pemerintah melalui pemilu. Akuntabilitas vertikal ini ditunjukkan melalui adanya mekanisme evaluasi kebijakan publik oleh masyarakat yang diwakili oleh parlemen melalui jalur audiens publik, investigasi komite dewan maupun petisi publik. Kemudian yang kedua yaitu akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas publik yang tercipta berkat kapasitas yang dimiliki oleh setiap organisasi sektor publik untuk saling mengawasi dan mengecek penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu akuntabilitas diagonal. Akuntabilitas diagonal mengacu pada suatu bentuk akuntabilitas yang menjaga tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah yang pengawasannya dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil bersama media. Kemudian yang keempat yaitu akuntabilitas sosial, didefinisikan sebagai kewajiban organisasi sektor publik untuk mengarahkan segala program kegiatan dan pelayanannya untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang menjadi prioritas masyarakat wilayah atau negara yang mendapat mandat untuk dilayani oleh organisasi sektor publik tersebut. Yang kelima yaitu akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan ditunjukkan melalui regulasi yang diwajibkan adanya praktek audit atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh organisasi sektor publik tersebut. Kemudian ada poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu privatisasi dan otonomi daerah. Dalam perjalanannya dalam mengelola organisasi sektor publik, ada kalanya pemerintah baik pusat maupun daerah dihadapkan pada beberapa situasi yang mengharuskannya untuk mengambil berbagai keputusan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai keputusan tersebut adalah privasi dan penerapan otonomi daerah. Privasi adalah suatu keputusan penting yang diambil oleh pemerintah untuk mengalihkan sebagian ataupun seluruh kepemilikannya pada organisasi sektor publik kepada pihak swasta. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pembuatan video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.